Wejangan Bapak Dirgantara Indonesia, Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie mengenai Dirgantara. Salah satunya adalah bahwa negara kepulauan seperti Indonesia tidak akan bisa tersambung tanpa adanya pesawat terbang. Kenyataannya, saat ini di Indonesia penggunaan pesawat terbang hanya sebatas menghubungkan dari satu bandara ke bandara lainnya. Lalu bagaimana dengan nasib seaplane di negara kepulauan terbesar ini? Saat ini seaplane di Indonesia masih sangat minim. Hanya ada 2 operator saja yang mengoperasikan pesawat jenis ini. Sangat kontradiktif dengan julukan sebagai negara 1000 pulau. Lalu mengapa harus seaplane? Penyiapan aerodrom di perairan lebih murah jika dibandingkan dengan di darat. Selain itu, pencarian lokasinya juga relatif lebih mudah karena tidak banyak hambatan geografis daripada di daratan. Sementara di darat membutuhkan lahan datar yang luas dan biaya pembangunannya yang mahal. Kabar baik, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan PT Dirgantara Indonesia tengah mengembangkan varian pesawat N219 amfibi yang akan dijadikan seaplane. Pesawat bermesin PT6A-42 Pratt & Whitney ganda dengan kapasitas 19 penumpang ini dianggap mampu menghubungkan Indonesia dari pulau ke pulau dengan kemampuan bobot maksimum lepas landas 7.030 kg per jarak tempuh jika diisi dengan 19 penumpang penuh yaitu 480 nautical miles dan berkecepatan jelajah maksimum yaitu 210 knots. Dipastikan N219 mampu menjadi solusi peningkatan keselamatan hingga tercapainya waktu tempuh yang lebih singkat untuk menyeberang antar pulau kecil di Indonesia. Mari kita ambil contoh, semisal dari Ambon ke Banda Neira. Untuk mencapai pulau tersebut, masyarakat atau wisatawan biasa menggunakan speedboat dengan waktu tempuh 8 jam. Sedangkan bila menggunakan N219 seaplane hanya memakan waktu 45 menit saja, perbandingan waktu tempuh yang sangat besar tentunya. Selain waktu tempuh yang lebih singkat, keselamatan bertransportasi pun jauh lebih baik. Meski banyak pandangan orang awam bahwa naik pesawat itu berbahaya, faktanya transportasi udara yang memiliki tingkat persentase kecelakaan terkecil adalah pesawat terbang. The Aviation Safety Network menyatakan, tahun 2017 dianggap tahun yang paling aman bagi dunia penerbangan. Betapa tidak, dari total 30.860.000 penerbangan di seluruh dunia, hanya terjadi 10 kecelakaan pesawat saja. Lalu berbicara dari sisi hambatan dan solusi. Banyak pihak mengatakan, hambatan untuk berkembangnya seaplane di Indonesia salah satunya adalah perizinan dari pemerintah kota sekitar. Masalah lainnya adalah jumlah tenaga pilot seaplane di Indonesia yang masih sangat minim. Dari 2 operator seaplane di Indonesia, pilotnya pun rata-rata adalah bule. Mengapa demikian? Faktanya, untuk pelatihan pilot seaplane di Indonesia memang belum ada. Operator masih harus mengirim siswanya ke luar negeri seperti ke Selandia Baru, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Lalu melihat permasalahan ini, pemerintah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan akan membuka solusinya dengan mengadakan pelatihan pilot seaplane mesin tunggal di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, Jawa Timur. Rencananya akan dibuat program ini agar jumlah pilot seaplane di Indonesia memandai sehingga tidak mengharuskan untuk mengirim siswanya ke luar negeri dengan biaya yang lebih mahal. Pesawat yang akan digunakan adalah Cessna 172 SPG-1000. Ini merupakan pesawat latih single engine dengan avionics glass cockpit. Selain itu, pemerintah juga melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan juga turut mengkaji pengembangan 10 seaport yang akan dibangun di masa yang akan datang untuk mendukung penggunaan seaplane di tanah air. Mari kita sambut, dukung, dan doakan bersama-sama agar cita-cita para pendahulu bangsa ini, agar pulau-pulau di Zamrud Khatulistiwa ini dapat terhubung seluruhnya dengan moda transportasi udara, termasuk seaplane dapat terwujud.